Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah min ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Taqwa Kota Metro. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah di edisi 15 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sembari kita meneruskan amaliah Ramadan kita bersama kita menyimak kultum zuhur Ramadan yang akan disampaikan pada siang hari ini oleh beliau Bapak Ustadz Darussalam SPDI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, melalui kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah masih senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan sempat, yang sehingganya pada kesempatan di hari yang ke-15 kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita masih dapat melaksanakan dan dilanjutkan dengan sholat zuhur secara berjamaah di masjid ini. Semoga ibadah-ibadah kita, ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, maupun ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa selalu kita nantikan syafaat yaumil kiamat kala. Amin. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah SWT, melalui kesempatan yang singkat ini saya mencoba menyampaikan kultum zuhur, yaitu dengan judul bahayanya sifat sombong. Jadi di antara penyakit-penyakit hati yang selalu menginggapi hati manusia, yaitu sifat sombong. Sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Sikap sombong di dalam agama sangatlah tercela. Begitu juga di dalam masyarakat sangat dibenci. Kenapa? Karena sifat sombong dapat menimbulkan rasa permusuhan dan hilangnya keakraban antara sesama manusia. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi misqala dzarratin min kibr. Ya, artinya tidak masuk surga orang-orang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dari hadis ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang yang ada di dalam hatinya sifat kesombongan walaupun sekecil apapun.
Tetapi seseorang itu tidak bisa dikatakan sombong kalau dia itu suka pakaian yang bagus-bagus, suka mobil yang bagus-bagus, suka motor yang bagus, suka rumah yang bagus. Itu bukan dikatakan sombong. Karena sombong sesungguhnya artinya yaitu menolak kebenaran dan menghinakan hak manusia. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT. Adapun macam-macam takabur itu ada 3. Yang pertama takabur kepada Allah, yaitu mengabaikan atau tidak memperdulikan agama Allah, bahkan tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Contoh saja Qarun. Qarun semula adalah seorang yang taat beribadah, tetapi kehidupannya sangatlah miskin. Suatu hari Qarun menghadap Nabi Musa alaihissalam. Dia minta doa agar nasibnya menjadi orang yang kaya raya. Lalu didoakan oleh Nabi Musa, jadilah Qarun itu orang yang kaya raya. Hidupnya penuh dengan harta, tetapi Qarun lupa dengan Allah. Qarun lupa sehingga tidak mau bersyukur dan membayar zakat kepada Allah Taala. Dengan kesombongannya itulah akhirnya Qarun dibenamkan atau ditenggelamkan oleh Allah di dasar perut bumi dan beserta harta-hartanya. Yang kedua juga pun Fir'aun. Fir'aun ini merupakan salah satu sahabat dekatnya Qarun. Fir'aun ini hidup di satu zaman, yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi sayang Fir'aun ini merupakan manusia yang paling sombong, karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia berbuat semaunya kepada rakyatnya. Dia menzalimi, bahkan bayi-bayi yang baru dilahirkan pun dibunuhnya. Akhirnya Allah azab Fir'aun itu, yaitu dengan ditenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua, Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, dari kisah tersebut dapat kita mengambil pembelajaran bahwasanya sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau di depan Allah tidak ada apa-apanya, karena yang maha tinggi, maha kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Lalu takabur yang kedua yaitu takabur kepada Rasul, yaitu enggan atau merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul. Sikap takabur ini banyak dimiliki pada masa kaum Quraisy, yaitu pada masa Nabi, di mana mereka beranggapan bahwa Nabi itu orang miskin, tidak mempunyai harta, yatim lagi, sehingga kaum Quraisy tidak mau mengikuti petunjuk Rasul. Begitu juga dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi beranggapan juga bahwa Rasul yang berhak menerima kenabian itu hanyalah bangsa Yahudi, sehingga mereka tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pun di zaman sekarang pun ternyata masih banyak orang yang enggan, orang yang hina untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti tidak mau puasa, tidak mau zakat, dan tidak mau salat dan lain-lainnya. Semoga kita terhindar dari sifat ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, bahwa takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT. Lalu takabur yang ketiga yaitu takabur terhadap manusia, yaitu merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berjabat, dan lebih segala-galanya dibandingkan orang lain. Ia gila pujian, ia meremehkan orang dan menganggap orang lain tidak berharga dibandingkan diri sendiri. Contoh yaitu iblis laknatullah, di mana Allah SWT ketika menyuruh iblis
untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis menolaknya. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Taala. Adapun cara menghindari sifat takabur, yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu memperbanyak ibadah. Yang ketiga yaitu jauhi perbuatan maksiat. Dan yang keempat selalu bersyukur dan beramal ikhlas. Dan yang kelima yaitu selalu berpegang teguh sama Al-Quran dan Quran hadis. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini sebagai kultum zuhur kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan serta umur sehingga kita bisa menghabiskan bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Syairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.